Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Baik, sebelum Ibu mulai pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Oke, Ibu pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep hutang piutang dan juga riba. Jadi yang pertama itu adalah definisi atau pengertian dari hutang piutang dan riba. Hutang piutang atau hort mempunyai istilah lain yang disebut dengan dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah hort yang menurut bahasa artinya memutus. Sedangkan menurut terminologi fikih bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Kemudian untuk riba secara bahasa atau etimologi artinya tambahan atau kelebihan. Sedangkan pengertian riba menurut istilah atau terminologi ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang diisyaratkan sebelumnya bagi salah satu dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Hukum hutang piutang yaitu mubah atau boleh, tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisinya, yaitu yang pertama, orang yang meminjam itu hukumnya mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang atau meminjami hutang itu hukumnya sunnah. Sebab itu hukumnya menjadi seperti itu karena menolong sesama. Kedua, yaitu dalam kondisi yang mendesak. Jadi, orang yang berhutang itu hukumnya wajib dan orang yang memberi hutang juga hukumnya wajib karena dalam kondisi yang mendesak. Misalnya, orang yang berhutang ingin berhutang beras karena dalam keadaan kelaparan. Jadi, orang yang memberikan beras itu juga harus dihukumi wajib karena dalam keadaan mendesak, seperti itu. Lalu hukum yang ketiga, memberi hutang bisa menjadi haram jika misalnya barang yang akan dihutangkan itu akan dibuat untuk sesuatu yang menyeleweng atau melanggar syariat. Contohnya untuk membeli obat-obat keras, minuman keras, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi haram hukumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun hutang piutang. Syarat dan rukun hutang piutang itu ada 3. Yang pertama adalah 2 orang yang berakal, yaitu pemberi hutang dan orang yang berhutang. Syaratnya adalah pemberi hutang antara lain ahli tabarru, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu merdeka, balik, dan berakal sehat. Syarat yang kedua yaitu orang yang berhutang. Orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah, yaitu kelayakan melakukan transaksi di mana mereka harus balik, merdeka, dan berakal sehat. Selanjutnya adalah harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan harus berupa harta yang ada padanya, seperti uang, beras, dan lain-lain. Lalu, harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Dan yang ketiga adalah ijab kabul. Lalu, apa saja hikmah yang bisa kita ambil jika kita mengharamkan riba dan melakukan hutang piutang? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hikmah diharamkannya riba. 1 adalah menjauhi dari sikap serakah atau tamak. Yang kedua, menimbulkan permusuhan antar pribadi. Yang ketiga, menumbuhkan mental pemboros. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya. Dan yang kelima, mengarahkan kaum muslim mengembangkan hartanya dalam mata pencaharian yang bebas atas penipuan. Selanjutnya adalah hikmah hutang piutang. Hikmah hutang piutang dibagi menjadi 2, yaitu hikmah bagi orang yang berhutang dan hikmah bagi orang yang
piutang. Yang pertama adalah hikmah orang yang berpiutang adalah menambah rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumpuh sikap peduli dan empati. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi. Dan bagi yang berhutang, hikmahnya adalah menguji kesabaran, kesulitan hidup menjadi berkurang, beban hidup menjadi lebih ringan, dan dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya.